Alhamdulillahilladzi amarana bibirril aba. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala tawalid ni'mah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardi was sama', syahadatan takunu lana tukhran liyaumil jaza'. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh atqal atqiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'asimuna biha min jami'il afat wa anwa'il bala, wa ala alihi al-kurama wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua anak dituntut untuk tidak durhaka terhadap orang tua, sebagaimana firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah pada mereka perkataan yang mulia. Dalam hadis Nabi disebutkan, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala bergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala bergantung dari kemurkaan orang tua. Al-hadis, ayat dan hadis di atas yang mulia ini seharusnya dipakai pedoman seseorang atas nama anak agar bisa berbakti kepada orang tuanya. Namun akan sangat tidak baik jika ayat dan hadis di atas dipakai atas dasar nama orang tua dan ditujukan kepada anaknya, karena kebanyakan orang tua hanya akan menuntut anak-anaknya untuk berbuat baik kepadanya dengan menggunakan nama Allah dan Rasulnya. Bahkan celakanya jika orang tua tidak memahami apa yang dialami anak-anaknya, sehingga terus-menerus hanya menuntut haknya orang tua tanpa mempedulikan hak-hak anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa sangka bahwa banyak
anak yang durhaka kepada orang tua yang ternyata ada andil dari orang tua sendiri, sehingga anak bisa menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya dan menjadi sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini khotib ingin menyampaikan beberapa perilaku orang tua terhadap anak yang harus dihindari, yang bisa jadi perilaku ini menyebabkan anak-anak kita nantinya menjadi anak-anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bersikap kasar. Bersikap kasar kepada anak adalah salah satu dosa orang tua kepada anak yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat menemukan perilaku anak yang tidak disukai, janganlah tunjukkan sikap kasar, tapi hendaknya nasihatilah dengan lembut dan tetap dengan penuh kasih sayang. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang berperilaku kasar pada anak, apalagi sampai menghina dengan sebutan yang buruk dan memanggil nama yang tidak sesuai dengan nama anak tersebut. Bisa jadi hal tersebut membuat anak terluka. Yang kedua adalah pilih kasih. Orang tua yang memiliki anak lebih dari satu sangat tidak dianjurkan untuk menunjukkan rasa pilih kasih. Maksudnya tidak diperbolehkan menunjukkan rasa kasih sayang berlebih hanya pada satu atau beberapa orang dengan tidak memberi perhatian yang sama pada anak yang lainnya. Ini termasuk perilaku tidak baik yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, karena dapat menyebabkan kecemburuan pada anaknya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memerintahkan untuk berperilaku adil, apalagi pada anak. Ini juga bisa berpotensi putusnya tali silaturahmi antar sesama anak. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang ketiga, membanding-bandingkan. Meski terkesan sepele, nyatanya membandingkan anak termasuk dosa orang tua terhadap anak. Sebab tidak ada seseorang pun yang ingin dibandingkan, baik dengan saudaranya sendiri, bahkan jika harus dibandingkan dengan orang lain. Kebiasaan tersebut akan menimbulkan perasaan rendah diri pada anak. Dirinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri dan merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Padahal tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, bahkan pada anak kembar sekalipun. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang sering juga kita jumpai perilaku buruk orang tua terhadap anaknya adalah mendoakan keburukan. Berdoa bukan hanya di setiap selesai mengerjakan ibadah saja, bahkan setiap ucapan yang keluar dari mulut orang tua semuanya bisa dikatakan sebagai doa. Disebutkan dalam sebuah hadis, "Salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi." Tiga doa yang mustajab yang tidak dilakukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, dan doa orang tua kepada anaknya. Kadang orang tua tidak sadar sering mendoakan keburukan pada anak, apalagi saat anak tidak menurut atau berkelakuan tidak adil. Inilah pentingnya menjaga lisan, apalagi saat berubah status sebagai orang tua, terlebih ibu. Apa yang diucapkan dari mulut ibu bisa menjadi doa dan lebih mudah untuk dikabulkan. Ada baiknya saat marah menahan waktu untuk sendiri daripada mengomel dan malahan mendoakan keburukan bagi anak. Sering kita mendengar jika anaknya tidak menurut, orang tua lantas mengucapkan anak durhaka, dan sering berulang kali seperti itu.
Padahal orang tua menginginkan anaknya tidak durhaka. Kenapa? Selalu mengucapkan anaknya dengan ucapan durhaka. Lantas jika anaknya durhaka, siapa yang rugi? Tentu orang tua sendiri, dan bisa jadi kedua-duanya nanti masuk neraka bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.